Teman-teman, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata identitas nasional? Dua kata ini memiliki artinya tersendiri. Identitas adalah jati diri atau karakteristik yang melekat pada diri seseorang yang biasanya membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional itu merupakan identitas pada suatu kelompok yang lebih besar. Biasanya dikaitkan dengan kesamaan, baik itu fisik, kemudian suku maupun agama, ataupun non-fisik. Biasanya dalam bentuk keinginan, cita-cita, ataupun tujuan yang sama. Nah, secara harfiah, identitas nasional itu merupakan karakteristik yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, identitas nasional ini merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada satu bangsa dengan karakteristiknya atau dengan ciri khasnya yang membedakannya dengan negara lain. Maka dari itu, dari sini kita ketahui bahwa setiap bangsa atau negara itu memiliki identitasnya masing-masing. Nah, identitasnya masing-masing ini ditentukan dengan sifat, kemudian karakter dari bangsa itu sendiri. Teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang identitas nasional, kayaknya kita perlu tanya-tanya ke orang lain yuk. Kak, mau minta kamu pegangin dong. Boleh. Kak, Apa? mau tanya dong. Boleh. Kira-kira unsur-unsur identitas nasional tuh apa aja ya? Oke, jadi unsur-unsur identitas nasional itu maksudnya kayak gini. Jadi kan Indonesia itu merupakan negara yang beragam dan majemuk. Nah, jadi itu identitas nasional itu terbentuk dari beberapa unsur. Yang pertama itu ada suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa. Nah, untuk suku bangsa sendiri itu definisinya suku bangsa ialah merupakan suatu kelompok atau etnis yang sudah ada sejak lahir dan sudah tertanam pada diri kita sendiri. Di Indonesia sendiri itu sudah banyak bahasa-bahasa yang dipakai, kurang lebihnya ada 300 bahasa yang sudah dipakai oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Wah, ternyata baik bahasa ataupun budaya yang ada di Indonesia itu banyak banget ya, Kak? Iya, benar banget. Tapi Indonesia masih tetap bisa bersatu. Benar. Oke, makasih ya, Kak. Sama-sama. Nah, teman-teman, udah tahu kan apa aja unsur-unsur dari identitas nasional? Sekarang, aku tuh pengen tahu apa itu konteks suku dalam identitas nasional. Kayaknya kita tanya lagi yuk. Kak, Iya, mau tanya dong, kira-kira kakak tahu nggak sih apa itu konteks suku bangsa pada identitas nasional? jadi konteksnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu golongan sosial. Suku bangsa ini merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-cirinya ini kayak umur dan jenis kelamin. Dan yang kedua itu ada asal-usul suku. Nah, asal-usul suku bangsa di Indonesia ini ternyata sudah ada sejak lama banget. Dan hal ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang terdahulu. Dan yang ketiga itu menjadi sumber kekuatan. Dengan adanya suku bangsa di Indonesia itu bahkan sampai ratusan, hal ini justru menjadi sumber kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia dan menjadi simbol keunikan di dunia. Jadi intinya itu setiap bangsa itu bakalan punya identitasnya atau karakteristiknya masing-masing ya, Kak? Iya, benar. Nah, untuk Indonesia sendiri itu karakteristiknya cukup banyak, salah satunya itu dari suku. Iya. Oke, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Giring ya maksud. Teman-teman, dari penjelasan kakaknya tadi, kita jadi mengetahui kan kalau ternyata keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu malah menjadi ciri khas dan karakteristik pada identitas nasional. Nah, selanjutnya kita cari tahu yuk bagaimana suku bangsa dapat membentuk identitas nasional. Kita cari-cari orang dulu yuk. Kakak, Iya, mau kenapa nanya dong, bagaimana suku bangsa itu dapat membentuk pembentukan identitas nasional? Oh iya, jadi bagaimana sih kenapa suku bangsa ini bisa membentuk sebuah identitas nasional? Yang pertama itu perbedaan budaya yang banyak ya. Jadi budaya di Indonesia ini, suku bangsa di Indonesia ini tuh sangat banyak sehingga menghasilkan beragam budaya
adat istiadat dan juga tradisi yang banyak yang tersebar di Nusantara kita ini. Nah, kedua itu ada bahasa daerah, ya karena yang tadi suku bangsanya itu sangat banyak, sukunya sangat banyak sehingga menghasilkan bahasa daerah di tiap daerahnya masing-masing. Nah, kan dengan begini pun kita akhirnya disatukan oleh satu bahasa, yaitu satu bahasa Indonesia, bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Nah, yang terakhir itu ada kesatuan dalam perbedaan ya. Jadi karena kita banyak sekali yang tadi saya bilang sukunya sangat banyak sehingga memiliki budaya yang berbeda, akhirnya kita disatukan oleh satu suku bangsa, yaitu suku bangsa Indonesia sebagai suku yang senasib dan juga seperjuangan. Nah, Oke, makasih ya Kak penjelasannya. Aku jadi ngerti nih fungsinya suku dalam pembentukan identitas nasional. ya siapa? Oke, makasih Kak. Nah, teman-teman, kalian dari sini kita udah dapat kesimpulan nih kalau ternyata suku bangsa Indonesia malah sangat diperlukan dan menjadi ciri khas dari identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman, terakhir aku pengen tahu nih kelebihan dan kekurangan suku bangsa dalam pembentukan identitas nasional. Kita tanya yuk. Kakak, mau nanya dong, kira-kira kelebihan dan kekurangan apa sih dari suku bangsa terhadap pembentukan identitas nasional? Oke, jadi untuk kelebihan sendiri yang pertama itu adalah meningkatkan solidaritas lokal. Nah, ketika orang punya suku yang sama dengan orang lain, pastinya orang itu akan lebih solid dan kompak. Kedua adalah memperkuat jati diri lokal. Nah, ketika orang itu mempunyai suku, pastinya orang itu akan bangga dengan suku budaya sendiri. Dan yang terakhir itu adalah mewariskan suku budayanya. Pastinya jika orang itu mempunyai suku, orang itu pasti harus bisa melestarikan suku budaya sendiri untuk generasi selanjutnya. Oke, sekarang lanjut ke kekurangan. Nah, yang pertama tuh adalah fanatisme dan etnosentrisme. Jadi apabila pada suatu suku itu memiliki sikap yang egois, nah otomatis mereka menjadi merasa unggul daripada suku yang lain. Nah, yang kedua diskriminasi. Nah, diskriminasi ini apabila suku ini yang merasa lebih kuat, nah otomatis mereka akan merendahkan suku-suku yang lainnya. Nah, yang terakhir mengancam persatuan bangsa. Dari kedua hal tersebut akan terjadi perpecahan. Nah, yang dimana perpecahan ini dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia dalam suku-suku di Indonesia.